Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, bertamu Indonesia, sesi Ramadan di mancanegara, kita kali ini kedatangan khusus nih anak muda. Lebih tepatnya anak gaul lah. Anak gaul yang dia kuliah di Beijing. Apa kabar sih? Zia, kita biasa manggil Zia. Apa kabar Zia? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik saja. Ngomong-ngomong nih, nama lengkap apa Zia? Zia Raga Sakti. Zia Raga Sakti, namanya 3 suku kata, orang yang benar-benar sakti. Karena bisa sampai ke Beijing, kita ketemu itu 2019 atau 2020 sih ya? Aku lupa ya. 2019, hari Jumat. Akhir ya? Oh ya, sebelum corona. Iya. Itu akhir tahun sebelum muncul corona gitu kan. Nah, jadi gini Zee, gimana ceritanya nih Zia bisa mengalami fase kehidupan di Cina nih, bisa kuliah di Cina, itu gimana ceritanya Zee? Kan waktu kita ketemu Zia sempat info, begitu mendarat tuh salah kostum, musim dingin pakai sendal jepit. Saya masih ingat tuh. Halo? Ya Zee, suara terdengar nggak Zee? Zia? Halo Zia? Nah, Zia bisa cerita nggak pengalamannya bisa sampai ke Cina itu gimana ceritanya Zia? Itu dimulai dari apa ya? Iseng-iseng sih. Pertama kan saya punya teman. Teman saya ini punya teman yang udah kuliah lebih dahulu di Beijing. Kemudian ya pas di pondok saya sambil belajar, saya iseng-iseng kumpulin data, kerjain ini itu sampai semuanya beres. Akhirnya ya sampai di Beijing gitu. Dulu di pondok mana tuh? Ada di pondok pesantren di Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah. Nama pondok pesantrennya apa sih? Namanya Yayasan Munirul Arifin NW Praya, Yanmu lah. Yanmu ya. Oke. Itu tahun berapa Zia ke kuliah di Cina? Jadi gini, tadi kan Zia dapat dari teman-teman, lalu akhirnya googling informasi tentang kuliah di Beijing. Terus apa yang membuat Zia tertarik untuk kuliah di Beijing? Pertama kita lihat dari segi pembiayaan, kemudian kualitas edukasinya di sana, kemudian ya bisa juga pengalaman baru dari sana kan. Memang saya nggak kenal siapa-siapa lah di sana kan. Sampai di sana ya sendiri udah. Oke. Berapa orang yang dari Lombok waktu itu yang angkatan Zia kuliah di sana? Sendiri aja atau gimana? Yang ternyata sampai sana udah ada sekitar 4 orangan, tapi mereka kayak 2 tahun di atas saya gitu. Tapi nggak tahu sebelumnya mereka ada gitu. Di Beijing di university apa, Z? Di Capital Medical University. Kalau bahasa Cinanya sih Soudu Yi Keta Sui. Goji Sui Yuan gitu. Itu ngambil jurusan apa? Kedokteran? Iya. Emang dari pondok pesantren ini kan, kenapa bisa masuk ke kedokteran nih? Apa berminat dari kecil atau gimana? Sebenarnya gimana ya? Kalau teman-teman bilang sih kamu udah oke di biologi, ambil dokteran aja gitu-gitu. Tapi ternyata di kedokteran itu nggak ada itu pelajaran-pelajaran SMA yang gitu-gitu, nggak ada banget itu. Gimana? Pokoknya ya dari segi kesehatan kan saya tinggal di kampung nih Pak. Iya. Kalau di sini kan nggak ada dokter di puskesmas desa, cuma ada satu dokter. Dokter itu asalnya dari Jakarta, terus kadang-kadang kalau nggak jam kerja kan nggak kerja juga gitu. Jadinya maklum kan bukan orang sini, jadinya kurang kurang lengket lah sama masyarakat gitu. Betul. Kalau saya di sini kan orang sini, besar sini, kecilnya sini, kemudian
orang-orang rata-rata di sini kenal saya kenal mereka, jadinya bisa saling membantu lah. Oh gitu ya. Nah itu kuliah di kedokteran itu tahun berapa Zia? Angkatan berapa? Maksudnya di Cinanya itu masuk tahun berapa? Saya termasuk masuk angkatan 2015. 2015. Berarti udah ini dong, udah hampir tuntas nih. Ya harusnya sih Juli bulan ini harus wisuda gitu. Tapi ya kemarin pulang liburan terakhir dilanjut corona, udah sampai sekarang belum ada info sedikit pun, apalagi ada teman-teman yang negaranya lagi parah banget kan kayak India, jadinya makin nggak bisa balik dah. Oh oke. Nah berarti balik ke Lombok itu bulan apa tuh? Yang kemarin pas libur? Bulan Januari tanggal 9 kayaknya ya, 2020. Itu pas mulai corona menyeruak di Cina tuh ya, meluas ya? Belum Pak, belum ada itu. Udah saya beli tiket bolak-balik, kemudian saya sempat ke sana kemari jalan-jalan kan, tinggal 1 minggu mau balik ke Beijing, kemudian ada himbauan ditunda dulu baliknya gitu, ditunda sampai sekarang udah. Oh berarti ini sejak Januari 2020 sampai sekarang memang aktivitas kampus kalau begitu online ya? Cuma tinggal 1 semester kemarin yang bisa belajar online gitu. Jadinya selesai 1 semester sekitar Maret, habis itu udah nggak ada kerjaan. Sisanya harus praktek gitu di rumah sakit. Nah sekarang kondisi begini gimana? Prakteknya gimana Zia? Udah mulai Ya praktek belum? nggak ada, ya gini, belajar sendiri, belajar mandiri semua di rumah masing-masing. Oh oke. Berarti Zia ini 2015 bulan apa waktu itu Zia mendarat di Beijing? Saya datangnya sih 2014 tanggal 25. 25 apa? 25 Desember 2014 sampai sananya. 25 Desember 2014 dari Lombok transit Jakarta atau gimana? Iya, itu Jakarta. tanggal 23-an. Iya. Ya, 23-an lah dari Lombok. Jakarta, Lombok, Jakarta langsung Beijing atau ada transit lagi? Jakarta, Malaysia. Oh, naik Malaysia Airlines ya? Bukan, AirAsia. Oh, AirAsia. Berarti transit Malaysia baru ke Beijing. Nah, di Beijing itu kan sendiri tuh. Iya. Nggak ada yang jemput. Ada dari pihak kampusnya yang Oh, jemput. dari pihak kampus. Nah, itu pas musim dingin ya, berarti ya, Zia ke sana ya? Iya, lagi puncak-puncaknya musim dingin. Iya. Desember. Gimana tuh begitu nyampe tuh? Begitu nyampe ya enggak begitu panas sih, tapi ya enggak pernah merasakan musim dingin lah gitu ya, sampai minus 15 gitu lah, lebih kan. Sampai sana ya udah dikasih tahu pakai jaket gitu. Ya nggak masalah, dari bandara masuk mobil ke kampus, udah istirahat malamnya itu. Gitu ya. Sebelumnya sudah pernah ambil kursus Mandarin atau gimana Zia? Maksudnya nol. Jadi di sana ada penyesuaian dulu ya, orientasi untuk bahasa ya? Iya. Mulainya pokoknya kan saya termasuk dihitung itu early perginya ke sana, jadinya dapatlah kelas bahasa Cina gitu. Oke, berapa lama tuh ikut kelas bahasa Cina? Lumayan lah, sekitar 1 semester. Berapa ya? 1 semesteran lah. Soalnya saya selesai gitu kan berapa bulan. Ada yang datangnya telat, mereka punya kelas bahasa lagi ya. Kadang saya ikut gitu. Oh, biar ini lebih mahir. Ya, maksimalkan kesempatan. Oh, gitu, benar-benar. Itu udah pakai dalam ini ya, biaya studi ya? Iya. Gitu. Jadi sekarang ngomong Mandarin udah fasih dong, Zia? Nggak begitu pasti sih, soalnya ya 5 tahun di Beijing bisa dihitung nggak ada lah teman orang Cina, soalnya kan kalau berteman biasanya makan bareng, jalan bareng gitu. Terus orang Cina kan
gimana ya? Ada sih teman, tapi saya agak kasih jarak gitu. Kurang dekat gitu. Ya, soalnya kan kalau ntar udah dekat, ayo pergi makan, kan tempat makan mereka beda, ada makanannya nggak halal, kemudian minum-minum keras, minuman biasa ya. Alkoholnya di sana itu udah, kan Bapak udah ke sana dulu. Betul. Gimana itu mereka minumnya? Nah, Zia itu berarti banyak bergaul dengan teman-teman dari mana waktu di Beijing tuh? Sesama Indonesia atau gimana? Bergaul yang punya agama lah intinya gitu, supaya saling toleransi. Oh gitu. Yang dari India, Pakistan, Sudan, Libya, kemudian orang-orang luar lah gitu. Yang intinya kita bisa saling toleransi lah. Banyak Asia sama Timur Tengah ya? Apa ada yang juga teman-teman dari Amerika, Eropa yang pada ke sana juga? Ada juga sih, tapi ya mereka sama kayaknya kurang toleransi gitu. Oh gitu. Kalau ngobrol sih biasa aja gitu kan, tapi kalau masalah pertemanan saya itu lebih berteman sama orang-orang ini, bukan menyinggung tapi orang-orang hitam gitu juga enak, yang Afrika. Kalau lagi jalan-jalan, makannya, sholatnya, minumannya gitu ya, kita repotnya di situ ya. Ya, kalau yang punya agama mereka ngerti kan, jadinya nggak canggung-canggung amat lah. Oke. Nah, waktu aku ke sana itu kan Zia aktif di namanya Lingkar Pengajian Beijing ya. Beijing, iya. Gimana tuh ceritanya bisa aktif di LPB? Sebenarnya LPB itu dibentuk pas saya sampai di sana, belum ada lah LPB kan. Kemudian, LPB Beijingnya ya, belum ada ya? Sekitar tahun 2015-nya dimulai pertama kali kita orang-orang Muslim kita kumpulkan, kayak di Indonesia nomor WhatsApp, kalau di sana kan kita pakai WeChat gitu. Nomor kita gabung, kemudian kita buat organisasi untuk ini itu pengajian dan sebagainya gitu. Di sanalah dimulainya. Jadi dimulai dari apa namanya, komunitas di grup WhatsApp ya? WeChat lah. WeChat, WhatsApp lah. Iya. WeChat, dari situ baru muncul ide bagaimana kalau membentuk LP Beijing gitu ya. Iya. Kan sebelumnya ada juga di beberapa provinsi lain ya, LP apa namanya, Xi'an, Shanghai kan gitu ya. Iya, tapi kayaknya yang terbesar sekarang Beijing, soalnya di Beijing juga disupport sama embassy gitu, sama. Oke. Iya. Apa aja tuh aktivitas LPB, Zia? Aktivitas LPB biasanya pengajian bareng, kemudian waktu bulan puasa seperti ini biasanya di sana ada lomba azan, lomba kaligrafi, lomba cerdas cermat masalah Islami, pengaturan masalah kegiatan Islam lah di sana, seperti tarawih dan sebagainya juga diserahkan kepada LPB. Itu sih. Kemudian di kegiatan di luar itu kadang-kadang kita kumpul bareng, jalan bareng, safari ke masjid-masjid di Beijing gitu. Oh gitu. Sambil sharing-sharing gimana lah kehidupan Muslim. Ya. Betul. Ada berapa tuh masjid di Beijing? Kayaknya banyak juga ya? Ya lumayan lah. Tapi yang paling tua lah di New J yang Bapak kemarin datang. New J ya, itu benar apa namanya, ikonik dia. Iya. Nah itu Z, bagaimana interaksi dengan penduduk lokal nih Z? Pernah nggak, maksudnya gini, ketika safari masjid kan ketemu beberapa apa namanya, pengurus masjid tentu, atau mungkin jamaah yang memang lokal residen gitu ya, dia Muslim gitu kan. Biasanya apa sih yang diobrolin, atau mungkin pendapat dia tentang Indonesia, tentang apa gitu, mungkin pernah nggak ngobrol? Biasanya kalau orang lokal kita bertemu gitu, dia tahu pasti mereka nanya yang pertama itu dari mana, orang mana, kemudian gimana rasanya di Cina gitu, atau di Beijing lah gitu kan. Terus ya sebatas itu aja sih, nggak terlalu panjang lebar. Gitu. Kalau ini apa namanya, gimana nih kehidupan di sana itu kan nggak mudah cari makanan halal nih.
sehari-hari dulu waktu kuliah tuh gimana Z untuk makanannya itu? Eh, nggak sulit sih Pak. Di kampus ada apa namanya restoran yang halal gitu. Kalau di asrama halal lah restorannya gitu. Kemudian kan kampus saya dekat New J juga Pak, jadinya gampang ke sana kemari. Oh iya, kampus dekat Nuji itu jadi banyak juga toko-toko restoran-restoran halal ya. Iya, di dekat kampus juga lumayan lah restoran halalnya gitu. Kalau kalau kayak model sekarang gini nih, di sana berarti musim semi ya? Sekarang sekarang musim panas. Udah mulai masuk musim panas nih. Iya, Oke, jam berapa tuh fajar tuh? Waktu fajar biasanya sih. musim panas kalau bulan puasa segini kayaknya sekarang mundur. Kalau dulu masih saya ingat awal-awalnya itu sekitar jam setengah tiga subuhnya. Jam tiga, setengah tiga gitu lah. Hmm. Maghribnya? Kemudian maghrib sekitar jam delapanan. Lumayan ya. Isa sekitar jam setengah 10. Oke. Jadi jam setengah 4, buka jam 8 lah ya. Berarti asarnya itu udah pukul berapa tuh? Setengah 6 kali ya? Ya, sekitar setengah 6, jam 6. Setengah 6 ya. Selama di Cina, apa yang menarik dari orang-orang Cina yang bisa kita tiru, Zee? Yang pertama, mereka selalu on time. Nggak apa istilahnya, telat itu bagaikan nggak bagus lah telat itu. Kalau di Indonesia masih umum ya, Masih ngaret gitu kan. jam karet. Apalagi di kampus itu ada teman dari Dubai bilang, cuma kamu satu-satunya Indonesia yang on time. Sisanya itu pasti mereka telat-telat gitu. Soalnya terkenal di Indonesia di kampus itu sama telat. Waduh. Tapi ya sekarang udah saya ubah itu. Udah berubah lah ya. Nggak dianggap gitu lagi. Berapa total mahasiswa Indonesia tuh yang ada di Beijing? Tahu nggak sih ya? Sekarang sekitar 11 kayaknya yang masih. Kurang lebih lah. Iya. 4, 2, ya sekitar 11-an lah. Yang di kampus dia? Ya, sisanya udah lulus gitu. Oke, termasuk si Hobir di kampus yang sama atau gimana? Iya. Oh, berarti tadi apa nama kampusnya sih ya? Capital Medical University. Capital Medical University. Itu pasti biaya besar tuh ya untuk apalagi kedokteran ya. Udah habis lumayan lah. 5 tahun udah habis berapa tuh, Z? Satu semester itu sekitar 19.000 yuan. 19.000 yuan ya? Iya. Oh. Dikalikan kurs tergantung satu kurs. Itu 2000 berapa ya tuh? 2000-an ya, kalau nggak salah ya? Iya, dulu sih nggak sampai 2000 atau 2000 paling mentok gitu. Oh, tapi gitu. Sekarang kan ya makin tinggi bayarannya. Betul. Itu udah termasuk dengan asrama belum tuh? Tidak, yang asrama yang sekarang itu yang dulu lah, kemarin soalnya berubah sekitar 5.500 per semester. Jadinya cuma yang dibayar 19.000 sama 5.500 buat asrama. Sisanya kayak praktek, bus, kelas, biaya yang lain-lain tidak ada lagi. Sama mungkin untuk makan ya, makan sendiri ya? Ya, makan sendiri. Berarti kan di sekarang Zia posisi lagi di Lombok ya, karena Cina masih belum izinkan warga asing untuk masuk ya, untuk lanjut studi. Khususnya sih ya pelajar. Kalau yang bisnis kayaknya dikasih. Betul. Gitu. Kalau bisnis atau mungkin orang yang punya keluarga, ada urusan-urusan yang diplomatik itu pasti dikasih ya. Tapi kalau untuk yang jalan-jalan, belajar, mahasiswa itu masih belum diperbolehkan. Nah, Zia ini kan sudah tingkat akhir ya. Nanti tadi Zia bilang Juli itu wisuda ya? Harusnya. Apakah tetap nanti akan ada wisuda juga atau gimana? Dengan online gitu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, soalnya kita nggak belajar ini, Pak.
Udah berapa bulan, setahunan lah. Nggak belajar sama sekali, maksudnya nggak ada online gitu? Apa karena memang sudah habis mata kuliahnya? Nggak ada. Iya, sudah habis, Pak. Tinggal kita ke rumah sakit, praktik gitu aja. Oh, tinggal ini aja ya, tali toganya digeser ke sini ya. Sudah. Bukan, Pak. Tinggal kita ke rumah sakit lah, lihat pasien, praktek gitu-gitu. Emang nggak bisa praktek di rumah sakit di Indonesia, di Lombok gitu, pas lagi di ini, dapat referensi gitu dari kampus? Ada pilihannya seperti itu, tapi biayanya mahal. Kemudian di rumah sakit tempat kita harus mengikuti jadwal yang ada. Kita ada di creative file, harus rumah sakit segini panjang waktunya belajar, misalnya di ortopedik berapa minggu, kemudian internal medicine berapa minggu, kemudian seperti itu. Tapi nggak bisa disamakan lah, soalnya kan mereka di sana lengkap banget, yang satu rumah sakit. Kemudian di sini nggak bisa di satu rumah sakit disamakan programnya gitu. Di sana kan kampus sekitar 15 rumah sakit ya asosiasinya gitu. Oh, banyak juga ya. Jadi dia bisa buat ya, praktek-praktek ya cukup lah itu ya. Lebih dari cukup, Pak. Soalnya kayak tempat saya praktek kemarin, apa istilahnya namanya, pre-internship lah seperti itu. Saya berada di Swanwood ya, yang dekat New Jack kemarin rumah sakitnya. Ya. Ketika praktek untuk pediatrik, untuk yang pediatrik yang buat anak-anak gitu, dokter anak-anak gitu kan. Itu rumah sakitnya harus ada beda lagi, yang rumah sakitnya untuk rumah sakit itu cabangnya yang besar gitu. Gitu ya. Hebat juga ya, satu kampus punya menaungi 15 rumah sakit ya. Jadi kalau ketika mahasiswa pada praktek ya bisa ditempatkan di sana, mudah ya. Iya, banyak lah. Soalnya satu rumah sakit itu terkenal dengan misalnya neurologinya, yang satu mata, satu jantung gitu. Itu kalau di Capital Medical University memang khusus untuk kampus terkait medis ya? Iya, itu kayak spesifik ya? Kayak kesehatan lah gitu. Kesehatan. Nah, kenapa Zia mau masuk ke kampus itu? Maksudnya gimana nih, Pak? Iya, maksudnya kenapa pilih university itu? Kan ada university lain. Oh iya. Pertama ya belajarnya itu kita pakai bahasa Inggris. Jadinya lumayan lah ketimbang kita belajar pakai bahasa Cina. Bahasa Inggrisnya udah hancur gitu, apalagi bahasa Cina. Terus tempatnya itu di Beijing. Jadinya di pusat kota di ya. capital city lah gitu ya, di ibu kotanya. Kalau kita compare ke misalnya di provinsi lain, beda lah, misalnya kita belajar di Jakarta sama di Kalimantan, kan beda banget gitu kan. Iya. Nggak bisa disamakan gitu. Betul. Kemudian asosiasi rumah sakit dan sebagainya itu. Pokoknya kayaknya it's okay lah, lebih oke lah timbang yang lain gitu. Rencana ke depan apa sih setelah selesai di Capital Medical University? Rencana ke depannya gimana? Gimana ya? Ya harusnya sih selesai di sana kita lakukan penyetaraan dulu di Indonesia sekitar 1-2 tahun. Ya, baru kita ada rencana kalau mau kerja di Indonesia atau kerjain ini itu gitu kan, atau mau lanjut S2. Kalau mau lanjut S2 harus balik lagi Indo, penyetaraan lagi 1 tahun 2 tahun, ya lama banget emang belajar kedokteran. Iyalah, kedokteran panjang tapi worth it lah gitu. Nah, emang ada rencana ambil lanjut ke S2-nya, Zia? Saya ada sih mau ambil buat sarjennya apa, operasi ya? yang operasi kayak bedah. Tapi ya agak putus ya, nih Zia. Rencananya kan cari beasiswa, kalau yang itu kan di sini Bapak udah tinggal 2 tahun paling lama pensiun, Ibu udah di sawah, udah kasihan. Bapak sebagai apa di Lombok, aktivitas atau dinas di mana? Bapak cuma PNS di SMK
jadi guru BK, ya. Bimbingan konseling ya. Iya, BK bimbingan konseling ya. Iya. Oh, Bapak guru, Ibu? Ibu nggak lulus SMA. Apa aktivitasnya Ibu? Dagang atau apa? Ke pasar tradisional tiap hari gitu. Jualan terasi gitu, sembako. Oh, Gitu. orang tua sangat mendukung ya untuk Zia kuliah di Cina. Ya kayaknya apa istilahnya, perjuangan mereka itu udah nggak bisa saya jelasin Mbak gitu. Gimana? Coba dong memotivasi sahabat muda TKNN lainnya gitu. Singkatnya. Apa ya namanya? Pasti nggak ada yang percaya itu kalau ibu saya yang cerita anaknya sekolah kedokteran apalagi di Beijing gitu kan. Pasti mereka pikir ini jualan terasi, pasti dia ngomongnya nggak jelas gitu. Oh gitu, luar biasa ya. Iya, di keluarga juga yang ya pertama masuk kedokteran, pertama yang keluar negeri yang kuliah gitu, jadinya dapat. Zia berapa bersaudara sih? Saya ada 4 bersaudara. Kakak saya udah nikah, cewek. Kemudian adik-adik masih SD, SMP. Di keluarga yang kuliah di luar negeri hanya Zia? Iya, dari semuanya gitu. Tadi kan sempat terputus tuh Zia, sempat terputus. Apa sih bagaimana untuk memotivasi teman-teman semua nih, apa yang mendorong orang tua Zia memang bersemangat untuk menyekolahkan putranya itu sampai ke Beijing, apa tuh? Mana ya? Kalau saya pikir-pikir sih ya intinya kita bisa berguna bagi masyarakat. Gimana ya ngomongnya yang ini? Motivasi ya, saya termotivasi dari orang tua aja sih Pak, yang gimana mereka yang kerja kerasnya, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat sini. Gimana juga ya, kalau saya ketemu kayak generasi bapak saya gitu, kalau kita ketemu pasti ditanya berapa saudara, masih hidup semua gitu. Soalnya di sini itu kemarin lah maju gitu. Dulu itu kebanyakan yang meninggal orangnya di sini, nggak ada vaksin, kesehatan nggak ada lah gitu. Kayak bapak saya dulu udah pasti dibilang meninggal dunia gitu kan. Saudara-saudaranya itu ada 10 yang hidup, tinggal 5 gitu. Dia sendiri yang cowok yang masih hidup gitu. Nggak ada vaksin, meninggalnya banyak gitu. Cuma ke apa istilahnya, di sini kan ke dukun gitu kan, cuma disembur-sembur gitu pakai air. Jadinya salah satu motivasi saya juga untuk ya, mengubah gimana kampung gitulah, untuk memajukan kampung. Kemudian saya bisa keluar, saya mengerti bagaimana pendapatan orang, bagaimana pekerjaannya orang di luar gitu kan. Paling tidak saya bisa terapkan di sini, soalnya di sini angka penganggurannya juga tinggi. Teman-teman rata-rata pergi ke Malaysia jadi TKI gitu kan. Mungkin waktu saya lulus nanti saya bisa koordinasi sama teman-teman luar juga untuk bisa buat apalah gitu di sini. Udah saya coba-coba apa namanya first step gitulah. Oke. Jadi yang menarik itu yang memotivasi Zia untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Beijing, ambil kedokteran, karena memang lingkungan Zia itu banyak hal yang sebenarnya itu perlu dalam tanda kutip diubah lah ya, disesuaikan atau diubah. Jadi bagaimana minimnya fasilitas kesehatan, sedikitnya juga tenaga kesehatan gitu ya Zia. Apalagi sekarang kalau sakit larinya ke
Kang Sembur ya, Sembur Bur sembuh gitu kan. Nah ini kan menjadi tantangan dia bagaimana nanti untuk mengubah setelah kuliah dari Cina ya. Kalau tadi ada keluarga itu yang nggak divaksin, vaksin apa maksudnya tuh Zia? Maksudnya dulu kan belum ada itu vaksin apa aja itu nggak ada kayak Oh, kayak cacar polio, nggak ada gitu. cacar gitu ya. Oke, oke, Ya oke. bahkan orang-orang itu kayak bapak saya itu udah ya saudara-saudaranya itu yang terakhir dia yang cowok masih hidup kan. Oh, oke. Terus baru setelah dia SMA baru lahir adiknya yang cowok. Gitu, oke. Luar biasa nih Zia ya. Sisanya kakak-kakaknya adiknya juga gitu meninggal. Harapan Zia buat teman-teman nih yang di daerah, kadang-kadang itu kan ada Malum yang lah, di kampung ya. Iya, maksud gini Zia, apa harapan Zia untuk teman-teman yang di daerah, kadang kan mereka untuk bermimpi pun gak berani. Maksudnya gini, dengan kondisi seperti ini, gue mau ini deh lanjut kuliah di luar negeri, atau gue mau coba sesuatu yang dianggap oleh lingkungan itu sesuatu yang nggak mungkin. Seperti Zia bilang, ini ibunya cuma jualan terasi, apa iya bisa nyekolahkan anaknya ke Beijing kan gitu. Apa harapan Zia untuk teman-teman di daerah yang memang sedikit banyak itu mempunyai latar belakang kehidupan yang sama dengan Zia, supaya mereka bisa maju? Gimana Zia? Apa harapan Zia untuk teman-teman di daerah yang mempunyai pengalaman hidup seperti Zia? Maksudnya mereka itu dalam keterbatasan ini supaya mereka bisa bangkit dan maju. Bagaimana menurut Zia? Apa saran-saran atau motivasi apa yang bisa Zia share nih? Pertama yang saya ingin katakan ya perkuat niat yang pertama. Niat semuanya akan berawal dari niat. Kayak Rasulullah aja bilang kan an-nazafatu minal iman gitu. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, belajar semuanya. Gak usah misalnya ingin jadi guru bahasa Inggris, cuma belajar bahasa Inggris, gak usah seperti itu. Harus semua dipelajari lah gitu. Intinya belajar. Karena ya Allah itu akan selalu menaruh hambanya itu sesuai dengan ilmunya. Jadinya banyak dari kita, walaupun saya mungkin belajar kedokteran gini, nggak tahu mungkin saya jadi apa gitu, jadi pembisnis mungkin atau jadi petani, nggak tahu. Intinya belajar lah. Kalau kita udah belajar tahu, jadinya pasti nggak masalah orang bilang gini, orang bilang gitu. Kita udah tahu pengetahuannya seperti apa, nggak bakalan diganggu lah. Intinya belajar dan belajar gitu. Oke, jadi ada 2 resep dari Zia. Yang pertama, kuatkan, perkokoh niat, karena segala sesuatu itu melalui niat tentunya kan. Dan yang kedua itu adalah kalau sudah niat sudah kuat, belajar. Jadi jangan belajar hanya satu bidang aja, meskipun kita punya kecenderungan di bahasa, hanya bahasa aja tekunin. Karena dengan mempelajari banyak hal, wawasan akan bertambah dan kita punya pemahaman juga semakin luas. Mungkin kurang lebih gitu kali Zia ya. Iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nih di beberapa daerah, khususnya di Lombok ini akan banyak yang mengikuti jejak Zia lainnya. Berani mengambil langkah untuk melanjutkan fase kehidupan itu di luar negeri. Karena sekarang kan beasiswa juga banyak Zia. Kalau memang orang tua kita belum mampu, dari saat kita sekolah, coba kita lakukan aktivitas-aktivitas yang memang nanti mempermudah kita untuk mendapatkan beasiswa. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, seperti itu Zia ya. Oke Zia, kalau begitu nih terima kasih nih atas sharingnya nih siang ini. Mudah-mudahan Zia sehat semua keluarga, salam hormat untuk Bapak dan Ibu. Zia juga kuliahnya juga lancar, prakteknya lancar, bisa terus berkiprah untuk membangun daerah. Karena memang dari situlah Zia juga berasal, lahir, kecil, besar, dan
keluar untuk mengambil studi dan kembali untuk mengembangkan daerah. Terima kasih Zia ya. Salam buat Bapak sama-sama, Ibu. Pak. Mudah-mudahan sehat semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.